PT Freeport Indonesia merupakan salah satu tambang bawah tanah terbesar di dunia, sehingga ketersediaan alat transportasi sangatlah penting untuk proses operasional pertambangan di lokasi ini. Salah satu alat transportasi andalan yang digunakan untuk proses pengiriman kebutuhan proses operasional adalah truk Western Star, sehingga ketersediaan unit Western Star sangatlah penting untuk menunjang proses operasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izin Bapak-Bapak semua, kami dari kelompok Manam Group akan mempresentasikan salah satu proyek kami yang berjudul Improving Lead Time and Reducing Turnaround Time for Western Star Overhaul Component. Di mana dari grup kami ini beranggotakan ada Pak Ergana, Pak Juber, Pak Ahmad, Pak Maulana, Pak Chandra, Pak Agus, Pak Eko, Asep, saya sendiri, Pak Arifin, dan Pak Rinaldi. Next. Proyek kami diawali dengan adanya salah satu komoditas terbesar di dunia, salah satunya itu adalah tembaga. Harga tembaga yang fluktuatif, di mana tembaga ini adalah salah satu komoditi yang paling besar yang memang secara proyek itu akan sangat menguntungkan, di mana tembaga ini dia memiliki suku bunga khusus dengan pengaruh dari kekuatan dolar Amerika Serikat dan ketidakpastian geopolitik, tapi dengan harga meskipun dia fluktuatif tetap di range harga yang rata-ratanya masih cukup terbilang tinggi Terus ditambah lagi dengan teknologi kita yang semakin meningkat dan banyak sekali energi baru terbarukan dari mulai kita penggunaan untuk kendaraan listrik. Terus selanjutnya proyek-proyek yang baru untuk energi baru terbarukan itu akan semakin meningkatkan kebutuhan atas tembaga di seluruh dunia. Untuk selanjutnya Pak Juber dipersilakan. Dan terbesar itu ada PT Freeport Indonesia dengan 1.876 juta ton. Terus yang kedua itu ada PT Aman Mineral Nusa Tenggara itu di 500 juta ton. Terus ada di PT Aneka Tambang dengan 397 juta ton. Terus ada yang keempat itu ada PT Agincourt Research dengan 168 juta ton. Terus yang kelima itu ada PT Merdeka Copper Gold dengan 28 juta ton. Dan saat ini kita berfokus untuk area PT Freeport Indonesia yang ada di Papua. Dilanjut Pak Agus. Oke, saya lanjut. PT Freeport sendiri adalah perusahaan pertambangan mineral yang terafiliasi dengan PT Freeport McMoran dengan Mining Industry Indonesia MNID. PT Freeport sendiri mengelola hasil mineral seperti tembaga, emas, dan perak dan memiliki pengolahan sendiri di dalam negeri atau smelter sendiri di dalam negeri. PT Freeport sendiri ada perubahan IUPK atau izin usaha pertambangan khusus di 2018 dengan komposisi pemilik saham terbesar sudah dipegang oleh perusahaan dalam Indonesia salah satunya PT Inalum sebesar 51% dari keseluruhan saham PT Freeport. Terus PT Freeport sendiri berada di Kabupaten Mimika, Papua, Provinsi Papua Dan PT Freeport salah satu perusahaan tambang mineral yang pertama di Indonesia menggunakan teknologi 5G Dan saat itu diresmikan oleh Pak Jokowi sebagai presiden kita. Next akan dilanjutkan oleh Pak Arifin, dipersilakan. Berikut adalah main plan Pak dari Indonesia dari tahun 2023 sampai 2027. Dari grafik yang kita lihat Pak, di tahun 2023 adalah awalnya Pak nanti 2024 sampai 2025 itu adalah menuju puncak-puncaknya untuk produksi dari PT Freeport sendiri. Jadi nanti akan berimbas pada kita untuk support dari ke PT Freeport Indonesia tersebut. Lalu slide selanjutnya. Di slide berikut masih background Pak dari PT Freeport Indonesia. Dari yang kita lihat dari gambar berikut adalah Gunung Grasberg Pak Grasberg underground mining
lalu kita ke bawah, itu kita menggunakan M, kita lagi office support, lalu kita ke bawah lagi Pak, itu ada office dan juga tempat tinggal untuk office nanti kita menggunakan di Highland. Lalu kita turun lagi ada di office, itu di Lowland, dan selanjutnya ada Bandara Timika, selanjutnya ada kereta murid dan berakhir di segmen di Amama. Nah, Freeport Indonesia sendiri memulai eksplorasi penambangan di Indonesia tahun 1972 dan mulai untuk pertamanya dengan menghasilkan 2,2 juta ton mineral produksi Pak. Oke Pak, untuk selanjutnya mungkin dilanjut oleh Pak Ergana. Oke Pak, nah, berikutnya adalah alur pengolahan biji mineral di PT Freeport Indonesia, dimulai dari penambangan biji di dataran tinggi Grasberg dengan tambang terbuka dan tambang bawah tanah. Setelah itu, biji dihancurkan dan dihaluskan, kemudian dilakukan proses flotasi hingga menghasilkan konsentrat. Kemudian konsentrat disalurkan dan dikeringkan serta disimpan di gudang. Dan selanjutnya, konsentrat siap untuk dikirimkan melalui kapal di pelabuhan Amama Pare. Untuk mendukung operasi penambangan di dataran tinggi tersebut, diperlukan mobilisasi logistik dari dataran rendah yang berjarak sekitar 42 mil, di mana saat ini proses transportasinya menggunakan truk alat berat Western Star. Oke Pak, untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh Pak Ahmad. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Berikut adalah unit populasi yang ada di PT Freeport ya, yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasional yang ada di PT Freeport. Nah, ada beberapa diagram ya di sini terkait dengan populasi unit di PT Freeport. Untuk underground support equipment itu ada 767 unit, underground production itu ada 240 unit, terus low truck and base itu ada 218 unit. Nah, di sini kita fokus ke unit yaitu unit Western Star ya, di mana populasi unitnya lumayan cukup banyak ya, di posisi kedua untuk yang di underground support, terus underground product itu di posisinya itu ada di Western Star yaitu ada 79 produk ya, dalam artian unit ya, seperti itu. Nah, Western Star tersebut itu digunakan untuk mengangkut logistik yang ada di PT Freeport dari ketinggian area Freeport itu sendiri, seperti itu. Lanjut. Nah, berikut terkait dengan grafik lifetime komponen ya Western Star itu sendiri, di mana kita bisa melihat diagramnya di sini terkait dengan populasi komponen rotatable list for Western Star unitnya ya, seperti itu. Lanjut Pak, mungkin itu. Selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Renaldi. Baik Pak Ahmad, terima kasih. Kita masih masuk di background. Kita akan bahas terkait company brief dari Triatra Sinergia Pratama ya, yang mana berlokasi di Kuala Tembaga, Kuala Kencana, Kabupaten Mimika. Triatra Sinergia Pratama merupakan anak perusahaan dari Patria dan member dari Astra International, yang mana concern terhadap base service and engineering solution. Untuk case ini, kita fokus pada rebuild komponen di produknya Western Star, yang mana customer itu PT Freeport Indonesia. Next. Baik, kita masuk ke fase problem. Di sini ada beberapa kebutuhan customer. Kebutuhan customer yang pertama terbagi menjadi 2 poin, yaitu terkait TAT performance yang mana harus ditingkatkan. Yang kedua, tantangan di tahun 2024 yang harus ditinggalkan yaitu terkait TAT di 30 hari ya untuk rotatable komponen. Untuk kebutuhan customer poin kedua yaitu terkait voice-nya ya. Concern-nya dari Patria harus meningkatkan harus meningkatkan kualitas dari supervisi yang mana harus lebih kuat dan lebih berpengalaman. Dan di sini targetnya itu 25 hari, yang mana di bawah lebih tinggi dari 30 hari ya achievement-nya. Dan di sini ada keterangan terkait turnaround time, yaitu definisinya terkait pengukuran dari komponen datang sampai komponen di delivery.
Dan poin kedua, rata-rata TAT komponen di 2023 itu selama 55 hari ya, yang mana itu masih jauh dari target yang kita telah tentukan di 30 hari. Oke, slide berikutnya akan dijelaskan oleh Pak Eko. Silakan Pak Eko. Siap. Terima kasih Pak Rinaldi. Nah, pada slide ini kita melihat bahwasannya untuk performa in process, komponen yang memiliki aging lebih dari 30 hari itu mencapai 41% Bapak-Bapak. Sedangkan apabila kita lihat lebih jauh lagi, ada lebih dari 10% aging proses komponen itu yang lebih dari 120 hari. Sehingga kalau umpamanya kita lihat pada work in process ratio, di tahun 2023 untuk pekerjaan overhaul komponen Western Star itu berada di angka 2. Sedangkan target kita adalah 1,5. Kita tahu bahwasanya WIP rasio itu adalah pekerjaan yang komponen yang sedang dikerjakan dibandingkan dengan total output produksi per bulannya. Kemudian sesuai dengan slide sebelumnya bahwasanya salah satu kelemahan Triatra dalam melakukan overhaul komponen Western Star itu terkait dengan kurangnya experience. Hari ini juga terlihat dari performance failure in process pada tahun 2023 yang nilai rata-ratanya adalah 5%. Sedangkan target maksimum yang diharapkan itu ada di angka 3%, seperti itu. Sedangkan dari sisi performance safety, itu praktis tidak ada masalah di mana rata-rata self-assessment score safety untuk PT Triatra di tahun 2023 itu di angka 89%, sedikit di bawah target 90%. Kemudian untuk slide presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Maulana. Untuk Pak Maulana dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Eko. Untuk slide selanjutnya bercerita tentang flow proses ideal, sebuah proses dari komponen kita terima, kita bongkar, kita lakukan joint inspeksi, lalu recommended part list, kita buatkan report, strip down report, kemudian kita buatkan penawaran, lalu dapat approval dari customer. Di situ kita mulai untuk pengadaan spare part dan juga start yang bisa kita reuse dengan cara di repair. Lalu setelah full kebutuhan untuk membangun komponen, kita lakukan perakitan, lalu lakukan completed dan pengetesan dan juga painting, barulah komponen dapat kita lakukan delivery ke customer. Idealnya total tuh di 30 hari. Namun aktual rata-rata untuk overhaul sebuah komponen itu sampai mengirim ke customer membutuhkan waktu 55 hari. Cukup banyak gap yang menjadi problem pada target pencapaian overhaul kali ini. Next slide. Kemudian untuk di slide berikutnya kita breakdown-kan apa saja sih yang ada di sekitar proses overhaul sebuah komponen. Kita menggunakan metode SIPOC yang ada di literatur tadi. Yang pertama terkait supplier, PT Freeport Indonesia, dan juga di customer-nya sama masih PT Freeport Indonesia. Apa saja yang menjadi inputan di proses ini, yaitu damage score milik PT Freeport, spare part, dan juga jasa. Lalu apa saja output yang kita harapkan, yaitu nanti jadinya ready core dengan TAT rata-rata di 30 hari. Yang ingin kita improve adalah aspek prosesnya, yang mana dari reshipping sampai juga completed. Apakah ada item-item yang menjadi problem? Kita lihat breakdown-nya. Kita lihat di breakdown-nya, kita breakdown untuk ke-12 step ini. Hanya 4 step saja yang memasuki target, yaitu pembongkaran, pembuatan report, proses fabrikasi, dan juga proses assembling. Sedangkan untuk proses reshipping, joint inspection, recommended part list, quotation, waiting approve, untuk pengorderan parts, proses completed, dan juga delivery-nya itu masih belum tercapai. Namun, untuk mempermudah ataupun mengerucutkan improvement ini, kita gunakan tools yang namanya Pareto. Di tools Pareto, kita analisa ternyata dari 8 proses yang terjadi tidak achieve, ada 5 proses yang apabila kita pilih untuk di-improve, itu bisa menghilangkan 89% problem yang ada di problem kita kali ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Di slide berikutnya akan dilanjutkan oleh Pak Chandra. Pak Chandra, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Maulana.
Berikut adalah beberapa literatur review yang relate dengan penelitian yang kami lakukan ya, Bapak-Bapak. Yang pertama dengan judul Reduce Delay for Unplanned Maintenance of Service Part in MRO Workshop yang dibuat oleh Genevret and Holver di tahun 2020 dengan Key Performance Index-nya berkaitan dengan lead time dan cost efficiency, dan tools yang digunakan adalah Six Sigma. Yang kedua dengan judul Reduce Lead Time in Wet Line of Automotive Part yang dibuat oleh Adib dan tim di tahun 2023 dengan Key Performance Index-nya berkaitan dengan lead time dan cost efficiency, dan tools yang digunakan adalah Six Sigma. Yang ketiga terkait dengan judul Reduce Lead Time for Implementation of General Overhaul with Smart Solution GOH Method yang dibuat oleh Manurungga dan tim di tahun 2022 dengan Key Performance Index-nya berkaitan dengan lead time dan cost efficiency, dan tools yang digunakan adalah Six Sigma. Kemudian yang keempat terkait dengan judul Production Lead Time Improvement Truck Line Manufacturing yang dibuat oleh G. Bahayu dan tim di tahun 2022 dengan Key Performance Index-nya berkaitan dengan lead time, dan tools yang digunakan adalah Value Stream Mapping. Dan yang kelima adalah terkait dengan judul Determine the GOH Interval Based on Unit Performance and the Availability of Spare Part and Manpower yang dibuat oleh Kurniati dan Respuji di tahun 2019 dengan Key Performance Index-nya berkaitan dengan lead time, dan tools yang digunakan adalah Plan Do Check Action. Masuk ke riset metodologi, berikut adalah flow terkait dengan metodologi yang kami lakukan. Yang pertama terkait dengan preliminary research, di mana ini adalah beberapa riset yang relate dengan yang kami lakukan, yang sudah kami sampaikan sebelumnya tadi. Kemudian yang kedua terkait dengan line management analysis, di mana dari beberapa literatur review yang kita lakukan ada 3 tools yang digunakan. Yang pertama terkait dengan 5W1H, yang kedua terkait dengan VSM, dan yang terakhir terkait dengan PDCA. Masuk ke flow yang ketiga terkait dengan state of current process dan its main flow detection, di mana case tadi yang kami angkat adalah terkait dengan turnaround time overhaul komponen Western Star over dari target yang sudah ditentukan, di mana targetnya adalah 30 hari, sedangkan aktual yang kita dapatkan di angka 50 hari. Kemudian masuk ke flow yang keempat terkait dengan collect data. Beberapa data yang kami perlukan, yang pertama terkait dengan populasi unit, yang kedua terkait dengan komponen metal, yang ketiga terkait dengan actual lead time overhaul, yang keempat terkait dengan Pareto process delay, dan yang terakhir terkait dengan repeatable delay. Dan masuk ke flow yang kelima terkait dengan running simulation, di mana kita melakukan simulasi secara langsung di lapangan, kemudian menganalisa Pareto problem yang terjadi dengan proses 5W1H dan priority analyze. Kemudian masuk ke flow yang terakhir terkait dengan result dan discussion, di mana kami temukan pada saat melakukan penelitian ini bisa dilakukan untuk mengurangi proses delay pada saat kita melakukan proses komponen overhaul, sehingga apa yang telah ditentukan ditargetkan oleh PT FI bisa achieve di angka 30 hari. Demikian yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.